Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita belajar menuntut ilmu, menggapai cinta Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja orangnya yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, maka Allah akan bikin orang itu belajar agama, memahami agama, sehingga dia tahu jalan pulang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah banyak yang pergi kembali, meninggalkan dunia ini. Sudah banyak yang mati tanpa pernah pamit dan mohon undur diri. Entah kemana mereka pergi. Ada dua tempat yang menanti. Yang satu adalah surga Allah Azza wa Jalla. Yang satunya lagi adalah neraka. Hari ini kita akan belajar tentang kunci segala keburukan. Kita tahu agama Islam ini datang untuk semuanya. Islam ini datang bukan untuk mengekang. Islam ini datang untuk memberikan yang terbaik. Islam itu datang bukan untuk menyebarkan penyakit, tapi Islam datang untuk mengobati. Kenapa Anda sampaikan hal itu? Muncul akhir-akhir ini orang-orang yang Islamophobia. Orang-orang yang anti perda syariat. Yang dalam pandangan sebagian mereka bahwa Islam akan mengurangi kebahagiaan mereka. Akan mengurangi kebebasan mereka. Akan mengurangi kenyamanan mereka. Padahal sebenarnya kata Allah Azza wa Jal, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu, yakni mengutus Nabi alaihi salatu wassalam, melainkan sebagai kasih sayang untuk alam semesta ini. Dan semua ajaran Islam pasti ada maslahatnya. Semua aturan yang dibuat, walaupun sebagian orang merasa berat, di balik itu ada manfaat, ada hikmah, ada maslahat yang diketahui oleh orang yang mengetahui, tapi juga banyak orang yang tidak mengetahui. Kalau bicara khamr, bicara minuman keras ya, subhanallah, 100 tahun yang lalu, lebih lah, 103 tahun yang lalu, di Amerika Serikat ya, ada amandemen ke-18 Konstitusi Amerika Serikat, yang mereka membuat sebuah aturan. Apa aturannya? Melarang pembuatan, penjualan, atau transportasi minuman keras memabukkan untuk tujuan minuman. Ini terjadi pada tahun 1919. Yang kemudian diratifikasi oleh sejumlah negara bagian, dan setahun setelah itu larangan mulai berlaku. Pada tanggal 17 Januari tahun 1920. Bangsa
Amerika resmi sebagai negara yang melarang alkohol. Kebayang nggak antum? Sekarang kita melihat di negeri kita, di bandara, di beberapa negeri yang mereka mungkin berafiliasi kepada Islam, kita melihat dengan bebasnya alkohol dijual. Tapi subhanallah ya, larangan itu hanya bertahan 13 tahun. Kenapa? Ya iblis kerja keras sehingga kemudian larangan itu resmi dicabut pada tahun 1933. Kenapa mereka kok cabut larangan itu, jemaah? Apakah mereka melihat bahwa larangan itu berdampak negatif sehingga negara menjadi tidak berkembang, orang-orang menjadi waras, atau karena ada hal-hal lain? Agama Islam itu datang untuk menjaga 5 perkara. 5 perkara ini adalah 5 perkara urgens untuk berlangsungnya kehidupan manusia, yang disebut ad-daruriyat al-khams. Yang pertama, untuk menjaga agama. Kenapa? Karena agama ini pegangan hidup. Maka bagaimana dilarangnya perkara-perkara yang menyimpang dari agama yang benar. Batu disembah, pohon dikultuskan, kesyirikan, keyakinan-keyakinan yang sebenarnya tidak berlandaskan, itu semua disingkirkan demi menjaga agama ini dari segala perkara yang merusaknya. Yang kedua, menjaga jiwa manusia, nyawa. Dilarangnya membunuh, ya. Dilarangnya bermain-main dengan senjata tajam. Dalam rangka apa aturan dibuat? Menjaga nyawa. Yang ketiga, menjaga harta. Tidak boleh berfoya-foya. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Itu menjaga harta. Yang keempat, menjaga kehormatan. Kenapa nggak boleh zina? Demi menjaga kehormatan, menjaga nasab orang-orang juga. Yang kelima adalah menjaga akal. Yang akan kita bahas ini berkaitan dengan khomer, yang merupakan kunci segala keburukan. Segala keburukan. Kenapa? Karena dia merusak akal manusia. Yang akal manusia ini sejatinya adalah tumpuan semua perintah-perintah agama. Ya, kita lihatlah aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Berlaku buat siapa? Buat orang yang berakal. Ya nggak berakal, ya nggak berlaku lah buat dia. Oh, dia nggak punya akal. Makanya kenapa sebuah aturan sebelum diterapkan ada sosialisasi, disampaikan baik dengan lisan, dengan tulisan, lewat media, agar orang yang berakal itu memahami. Sedangkan kalau bicara minuman keras, bicara khamr, bicara berbagai macam narkoba, yang kita sekarang dalam kondisi darurat narkoba, tapi yang urusan khamr terkadang kurang diperhatikan, kuncinya, pintunya di sini nih. Ternyata ya kita kurang serius lah. Ada perjuangan, ada usaha. Tapi memberikan sosialisasi bagaimana haramnya khamr. Kejadian di Jakarta ya, ketika Pak Anies memimpin di sana, kita tahu Jakarta punya saham kalau nggak salah di Angker Bir kalau nggak salah, atau Bir Bintang, lupa Angker Bir. Antara itu adalah perusahaan bir. Itu mau mencabut, ada yang kebingungan. Di beberapa daerah juga ada usaha untuk melegalkan minuman tradisional
Padahal minuman itu dapat menghilangkan akal. Dapat menghilangkan akal. Semua yang baik. Catat. Kasih garis bawah. Semua yang baik pasti halal dalam agama kita. Dan semua yang haram pasti buruk dan berbahaya. Mau buktikan? Silahkan. Ini sebuah tantangan. Engkau lihat yang diharamkan oleh agama mana saja. Kemudian pakai akal sehatmu. Lakukan sebuah penelitian. Kenapa sih kok haram? Pasti berbahaya. Di surat Al-A'raf ayat 157 Allah menyebutkan tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah? Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبة ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barakallahu fiik. Subhanallah, jemaah. Nabi kita itu namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sejatinya mereka mendapati nama Nabi Muhammad SAW. Tapi karena kitab itu diselewengkan, ditambahin, dikurangin, sehingga boleh jadi nama itu hilang. Tapi Allah tetapkan. Apa sifat Nabi akhir zaman? Karena Nabi Musa menyampaikan, Nabi Isa menyampaikan kepada umatnya, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Memberikan kabar gembira dengan seorang nabi yang datang setelahku, namanya Ahmad. Nama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Nabi kita ini disebutkan di dalam kitab mereka, ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Cek semua perintah Nabi SAW. Nggak ada yang bertentangan dengan akal sehat. Dan tidak ada yang memberatkan. Mencegah dari perbuatan mungkar. Periksa larangan-larangan agama. Kenapa dilarang laki perempuan umpamanya berpacaran? Engkau periksa kenapa dilarang. Menghalalkan bagi mereka at-thayyibat, semua yang baik-baik yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan ini untuk menjalankan roda kehidupan halal. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, yang buruk-buruk haram. Lalu kenapa diharamkan buruk? Kalau engkau dengar firman Allah atau sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam,
yang berisi larangan terhadap sebuah makanan, umpamanya sebuah minuman, engkau ketahui itu buruk, jangan diminum, jangan dikonsumsi. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal lati kanat 'alaihim. Ada banyak beban dan belenggu dalam agama yang sebelumnya. Bani Israel, pengikut Taurat dan Injil, ada beberapa hukuman yang Allah berikan kepada mereka gara-gara perbuatan mereka. Dengan diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dicabut tuh semua. Ringan agama ini, mudah untuk dipraktekkan. Kalau ada orang yang mengatakan, ya Allah berat banget ya agama, enggak berat. Lebih berat engkau bekerja di bawah terik matahari, engkau kepanasan, berkeringat, daripada engkau sholat di masjid, sholat zuhur. Tapi lihat, orang mampu bekerja di bawah terik matahari, tapi nggak mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Mana yang lebih berat sebenarnya? Gunakan akalmu. Sebagian orang, Masya Allah, dia bisa ikut lomba lari, atau dia goes setiap hari, bisa puluhan kilo, tapi nggak pernah nyampe ke masjid yang hanya 200 meter dari rumahnya. Mana yang berat? Kadang kala orang ini beranggapan aturan agama berat, ya dengar azan harus ke masjid ini. Ya, yang beriman, yang mengikuti, yang taat, yang menolong, maka dia adalah orang-orang yang sukses, yang beruntung dalam kehidupan dunia dan kehidupan yang selanjutnya. Bicara khamr, orang-orang Arab jahiliyah, ya mungkin seperti kondisi orang-orang di negeri-negeri barat ya. Jepang umpamanya juga, yang mereka menjadikan sake itu minuman minuman yang merupakan tradisi dan budaya. Umpamanya kalau kita ke Eropa, ketika masuk ke restoran, itu biasa ada wine yang disuguhkan, diminum sama mereka. Itu tradisi dan budaya yang ada. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad alaihissalam, bangsa Arab udah terbiasa seperti itu. Bahkan mereka punya minuman keras itu di rumahnya, berdrum-drum. Karena nanti ketika pengharaman, Masya Allah, kota Madinah itu banjir, mengalir itu khamar. Artinya kondisi mereka adalah kondisi yang sangat parah. Oleh karena itu, terjadi proses yang bertahap dalam pengharaman khamar ini. Yang pertama, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 219. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yasalunaka madza yunfikun qulil 'af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum yatafakkarun. Nah, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Ya, ketika turun ayat ini, berpikirlah para sahabat. Sebagian di antara mereka mengatakan, kita nggak perlu sama khamr ini. Kenapa? Dosanya lebih banyak. Bahayanya lebih besar. Memang kalau bicara manfaat, disebutkan dalam ayat tadi, di situ ada
ithmun kabir, ada bahaya, ada dosa yang besar, dan ada manfaat-manfaat buat manusia. Kemudian ditutup, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah buat orang yang berpikir. Maka yang berpikir, oh kalau gitu banyak mudaratnya, enggak lah, kalau gitu nggak minum. Akhirnya mulai sebagian orang meninggalkan khamr. Dan sebagian enggak. Apa kata mereka? Kita ambil manfaatnya. Dan kita hindari bahayanya. Sudah. Ini di kota Mekah, jemaah. Maka sahabat-sahabat mulai yang berpikir tadi mulai meninggalkan. Kemudian setelah itu beberapa tahun kemudian atau beberapa waktu kemudian turun surat An-Nisa ayat 43. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, di surat An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu wa in kuntum mardu ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaibi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum famsahu biwujuhikum wa aydiyakum famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar lalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Masya Allah, jemaah. Ya. Dipanggil nih, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya ketika turun ayat yang di Al-Baqarah, mulai ada pengurangan jumlah yang mengkonsumsi khamr. Sebagian orang sudah meninggalkan. Tinggal sebagian yang masih minum khamr ini, karena mereka berharap manfaatnya, ada aturan baru lagi buat mereka. Apa kata Allah? Jangan kalian sholat dalam kondisi mabuk. Sampai kalian hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian sadar dengan apa yang kalian ucapkan. Karena tadi orang kalau mabuk akalnya nggak ada. Gimana dia sholat? Bagaimana dia tahu itu rakaat kedua, ketiga, keempat? Kita aja yang kadang-kadang akalnya ada. Terkadang kita lupa dengan bacaan sholat kita. Apa yang dibaca imam kita lupa. Maka dengan turunnya ayat ini mulai berkurang lagi. Sebagian orang mengatakan, loh kalau sudah urusan dengan sholat, enggak lah. Ada apa kita minum yang membuat kita dilarang untuk beribadah kepada Allah SWT? Membuat kita nggak bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebagian orang berhenti meninggalkan khamr. Tapi sebagian masih ada yang minum. Namun minumnya sudah teratur. Maksudnya teratur, mereka disiplin nih minumnya. Mereka kalau minum ba'dal maghrib nggak mungkin. Atau ba'dal asar, kayaknya kalau minum khamr ba'dal asar, maghrib belum sadar bisa jadi. Isya bakal kelewat. Maka mereka mungkin minumnya ba'dal isya. Artinya terjadi pengurangan mengkonsumsi khamr. Yang biasanya mereka mungkin habis sholat zuhur, makan, minum. Takut asarnya kehilangan, mereka nggak minum.
Sehingga mereka minumnya di waktu-waktu yang agak panjang. Sehingga mereka bisa sadar. Ba'dal isya lama ke subuh. Atau ba'dal subuh ke zuhur cukup lama waktunya. Boleh jadi tadi di waktu zuhur, asar, dan maghrib. Zuhur, asar, maghrib, isya. Mereka mulai menjaga diri. Tapi tetap ada yang minum. Cuma dengan disiplin mereka. Kemudian hijrahlah Rasul SAW ke kota Madinah. Dalam kondisi khamar masih diperbolehkan. Orang-orang yang berakal sehat, mereka udah nggak minum. Sejak awal turun ayat itu mereka sudah berhenti minum. Kemudian ada pengurangan, kemudian ada pengharaman final. Bahwasanya mereka harus meninggalkan. Itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Selesai perang Uhud. Perang Uhud di tahun ketiga Hijriah, di bulan Syawal ya, habis itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Setelah perang Uhud turun firman Allah di surat Al-Maidah ayat 90. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, arak, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Masya Allah. Maka di sini disuruh menjauhi. Kalau tadi yang di surat An-Nisa, jangan mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Kalau sekarang Allah mengingatkan atau menekankan dengan tegas, sesungguhnya khamr. Kemudian disebutkan khamr, judi, berhala-berhala, undian, itu adalah rijsun, najis, min amali syaitan, dari perbuatan setan. Apa yang harus dilakukan? Apakah masih ada pilihan untuk minum khamar? Nggak ada lagi. Jadi, subhanallah, agama hadir jamaah untuk memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Ada hal-hal yang nggak bisa dilanjutkan. Maka Allah katakan, fajtanibu, jauhi, jangan dekat-dekat. Jadi jauhi ini bukan hanya meninggalkan ya. Kalau bicara meninggalkan, boleh jadi engkau ada di dekatnya, tapi yang disuruh menjauh. Supaya apa? La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Dari awal tadi kita bicarakan, agama hadir untuk memberikan keberuntungan buat engkau. Agama hadir untuk membangkitkanmu menjadi sosok manusia dan bukan binatang. Agama hadir untuk menjaga akalmu. Jamaah rahimakumullah. Kenapa kok manusia ini kadang-kala nggak mau sadar? Kita akan baca ayat 91 bentar lagi ya, dari surat Al-Maidah tadi untuk melengkapi bagaimana manusia agar bisa benar-benar meninggalkan khamr. Orang kalau akalnya hilang, itu jadi gak manfaat. Kalau dia punya istri, dia gak bermanfaat buat istrinya. Punya suami yang akalnya hilang. Kalau dia seorang bapak, gak bermanfaat buat anaknya ketika akalnya gak ada. Kalau dia seorang anak, gak bermanfaat buat orang tuanya. Yang ada jadi sampah, penyakit. Maka dikatakan kunci segala keburukan. Coba kita lanjutkan. Di Al-Maidah ayat 91. Nah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Innama yuridus syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi 'anis shalah ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاة فهل أنتم منتهون. ويصدكم dalnya fathah ya. ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاة فهل أنتم وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Nah, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan pemusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar, arak dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan kerjaan itu. Allahu Akbar jamaah. Ada judi nih berkaitan dengan judi online ya di negeri kita yang sedang rame ya. Nih khamar sama judi. Nanti sama perempuan. Khamr sama judi ini adalah sarana setan untuk memecah belah umat, untuk menimbulkan kebencian, permusuhan, dan itu yang terjadi. Hanya saja orang ini kalau kelebihan duit, kurang iman, atau kurang duit, kurang iman, dia akan berpikir berbagai macam cara untuk memuaskan nafsu dia. Maka kenapa judi online di negeri kita ini menjamur? Dan khamar pun ya, na'udzubillah kita lihat ya. Sampai ada orang yang minum oplosan ya. Minum oplosan, mati 11 orang, mati 17 orang. Bukan hanya akalnya hilang, agamanya bisa jadi kemana nggak tahu. Nyawanya pun ikut melayang. Maka Allah katakan, fahal antum muntahun, kalian mau berhenti nggak? Udah dijelasin dari awal masalah manfaat, masalah mudarat, bicara itu nggak boleh sholat ketika itu. Dikasih penjelasan itu dari perbuatannya setan. Setan itu nggak ingin kebaikan buat kita, nggak ada setan mau kebaikan buat kita, nggak ada. Yang dia inginkan adalah kerusakan. Sekali lagi tadi disampaikan bahwasanya orang kalau akalnya hilang, nggak seperti kambing. Kambing dipotong bisa dimakan. Tapi ketika seorang akalnya hilang, nggak bisa dia dipotong, dimakan, nggak bisa. Ini yang seharusnya kita renungkan. Hadis-hadis Nabi ya, yang menjelaskan tentang setelah turunnya ayat itu ya, bagaimana di kota Madinah sahabat Nabi itu membuang ember-ember yang isinya khamr. Karena sebenarnya bikin minuman keras itu nggak perlu pabrik besar, nggak perlu. Seperti bikin teh. Bisa dilakukan seperti itu ya. Mudah sekali. Maka kenapa di daerah-daerah banyak minuman arak umpamanya. Mereka dengan mudah membuat hal itu. Itu dituangkan, dibuang sama mereka. Di depan rumah mereka. Sampai kota Madinah itu mengalir khamr. Di jalan-jalan itu mengalir khamr. Berhenti mereka. Fahal antum muntahun. Kata para sahabat, intahaina, udah berhenti kita. Udah, nggak lagi mereka minum. Ahibati fillah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan itu khamr. Wa kullu muskirin haram. Dan semua yang memabukkan itu haram. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang minum khamr pada saat dia mengkonsumsinya dalam kondisi beriman. Artinya orang beriman nggak akan minum gitu, kecuali dalam kondisi imannya bermasalah.
Taib, udah nih bicara minum ya. Pabrik Homer di Indonesia ada. Ada pabrik yang dibuat, yang legal, yang dapat izin, yang kemudian minumannya dijual di toko-toko. Siapa yang bekerja di pabrik itu? Boleh jadi seorang wanita atau seorang laki-laki yang tidak minum khamr. Enggak, Ustaz, saya enggak minum di tempat ini. Yang ngirim khamr, yang menjadi petugas yang ngirim khamr, atau yang bekerja di toko penjual, dia nggak minum. Atau dia di sebuah bar yang dia hanya menuangkan, atau dia hanya menyuguhkan, enggak, dia nggak minum. Dengarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, qala atani Jibril, telah datang kepada aku Jibril. Faqala ya Muhammad, atau Jibril mengatakan, wahai Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah. Kita bicara aturan ini bukan aturan presiden ya, bukan kepres, bukan perpu, bukan perda. Tapi kata Jibril, innallah, sesungguhnya Allah. Allah itu yang menciptakan tangan buat kita, jemaah. Nah, Allah itu yang membuat jantung kita berdetak. Yang kalau Allah mau, Allah bikin berhenti. Allah yang membuat kedua mata kita bisa melihat. Sesungguhnya Allah, kata Jibril, la'anal khamra, melaknat khamr. Minuman itu Allah laknat. Jadi minuman itu minuman terkutuk. Wa'asiraha, dan yang memerasnya. Wa mu'tasiraha, yang minta diperasin. Wa syaribaha, yang minum. Kita lihat ya, bagaimana Islam menutup agar khamr ini tidak dijual bebas di masyarakat. Jangan sampai kita melarang jual bebas, tapi pabriknya dibuat gitu loh. Yang dilaknat itu khamrnya, yang memerasnya, yang minta diperaskan, yang minum. Wal mahmula ilaih, dan yang membawakan ke sana. Atau yang menyerahkan kepada orang, dia bawain, atau yang minta dibawain. Wa ba'i'aha, yang jualan. Wa mubta'aha, yang beli. Ini belum tentu, yang jualan belum tentu minum loh. Enggak. Yang beli juga belum tentu minum. Boleh jadi dia disuruh sama majikannya. Anak buah kasih duit, beliin khamr. Beli dia itu. Dia bawa. Dia beli, dia bawa. Wasaqiyaha, yang menuangkan. Yang menuangkan dilaknat. Jadi para jamaah ingat, yang bekerja di tempat kerjanya dia bawain khamr, nuangin khamr dengan alasan ana nggak minum, ana jaga diri. Wa musqaha, yang dituangkan. Boleh jadi yang dituangkan nggak minum ya. Seperti seorang yang datang ya, apa istilahnya, pelayan yang di bar-bar itu umpamanya, dia datang dituangin, kemudian dia bawain, Allahu Akbar. Berapa banyak laknat yang dia dapat, padahal dia nggak minum. Dan bagaimana dengan hasil uang yang dia dapatkan dari bekerja di tempat terlaknat? Akan berdampak kepada kehidupan dia. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra wa sakira lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan. Barang siapa yang minum khamr, mabuk dia minum khamr, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Wa in mata dakhalan nar. Kalau dia mati, masuk neraka. Fa in taba taballah alaih.
Kalau dia bertobat, maka Allah terima tobatnya. Wa in ada fasyaribal khamr fasakir. Kalau kemudian dikembali lagi, minum khamr lagi, mabuk lagi, maka nggak diterima lagi sholatnya 40 hari. Fa in mata dakhalan nar. Kalau mati masuk neraka dia. Kalau dia bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Tapi kalau dia kembali minum khamr, mabuk lagi, nggak diterima lagi sholatnya selama 40 hari. Kalau mati dia masuk neraka. Kalau dia bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Wa in ada. Kalau dia kembali lagi minum khamr, udah nih dikasih kesempatan sama Allah Azza wa Jalla. Kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min radagatil khabal yaumil qiyamah. Maka Allah berhak, pantas Allah memberikan kepada dia minuman dari radagatil khabal. Apa radagatil khabal? Usaratu ahli nar. Perasannya penghuni neraka. Nanah mereka, darah mereka, keringat mereka ketika mereka disiksa, itu diberikan kepada orang yang minum khamr. Maka ahibati fillah, nggak main-main khamr. Kunci segala keburukan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan secara marfu dan mauquf dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan ijtanibul khamra, jauhi. Jadi kalau bicara meninggalkan, artinya orang itu melakukan kemudian suruh tinggalin. Ini suruh jauhi. Engkau jauhi, jangan deket-deket. Ini bahasa larangan yang sangat mendidik. Umpamanya kalau ada pelang tulisannya tinggalkan tempat ini, berarti dia sudah sampai tempat situ, suruh tinggalin. Tapi kalau dikatakan jauhi tempat ini, udah jauhi, engkau jauhi. Jangan dekat-dekat sana. Jauhi. Ijtanibu al-khamra. Jauhi khamr. Kenapa? Fa innaha ummul khaba'ith. Karena sejatinya khamr itu adalah pusatnya segala perbuatan buruk. Dalam riwayat lain, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan fa innaha, ini di riwayat Abdullah bin Abbas, fa innaha miftahu kulli syarrin. Khamr itu adalah kunci segala keburukan, segala kejahatan itu kuncinya di situ. Kok bisa seperti itu? Apa kata Utsman bin Affan? In kana rajulun mimman khala qablakum ta'abbad. Dulu ada orang sebelum kalian, ya. Umat sebelum kita dari kalangan Bani Israel biasanya cerita itu. Ada satu orang yang ahli ibadah. Fokus dia beribadah. Biasanya mereka bikin tempat ibadah, sauma'ah, ya udah dia di situ beribadah. Dia tidak berbau dengan masyarakat. Dia memang benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara itu. Fa'aliqathum ra'atun ghawiyah. Kemudian ada perempuan yang seneng sama laki-laki. Perempuan itu perempuan nakal. Ghawiyah ini ya orang yang perempuan nakal lah. Fa'arsalat ilaihi jariyatah. Kemudian perempuan ini mengirim pembantunya menuju ke tempat ibadah orang ini. Ahli ibadah ini habar khair. Dia memang nggak punya niat buruk, nggak suka berburuk sangka sama orang, kerjanya ibadah. Lalu perempuan itu mengatakan, kami memanggilmu untuk menjadi saksi. Jadi kalau bicara saksi, jangan nggak kayak sekarang ya. Orang nggak sholat jadi saksi, orang nggak benar jadi saksi. Saksi itu harus orang yang ahli ibadah, yang taat, yang patuh sama Allah SWT, bukan pelaku dosa. Maka berangkatlah orang ini, karena dia melihat akan ada maslahat di sana, dia berangkat. Masuklah ke rumahnya majikannya ini. Diceritakan di sini, setiap dia masuk, pintu yang itu ditutup sama pelayannya ini. Mungkin pandangannya ya, supaya nggak ada orang masuk, maka dikunci dari dalam. Dikunci lah. Masuk lagi pintu selanjutnya ditutup lagi. Masuk lagi ditutup sampai akhirnya dia
ke tempat seorang wanita yang disebutkan wadhi'ah. Cantik wanita ini. Mempesona. Dan di sisi dia ada gulam, ada bocah bersama dia. Di situ ada satu wadah khamr. Kata perempuan ini, inni wallahi ma da'autuka lisyahada. Demi Allah, aku memanggilmu tidak dalam rangka memberikan kesaksian. Enggak. Walakin da'autuka litaqa alayya. Na'udzubillah. Tapi aku memanggilmu agar engkau berzina dengan aku. Bayangin. Ini godaan bagi laki-laki itu. Atau kalau engkau nggak mau, ya sudah, engkau minum khamr. Atau kalau nggak mau, ini kasih pilihan. Artinya dalam kondisi perempuan ini bisa memaksa orang ini. Nggak akan dibukakan pintu. Mungkin dia juga akan berteriak. Yang membuat warga di kampung itu akan datang berbondong-bondong. Sehingga nama dia jadi buruk. Yang awalnya sebagai seorang ahli ibadah, maka dikasih pilihan. Atau engkau membunuh anak ini. Mana pilihan yang semua pilihan itu pahit, ya? Berzina, minum khamr, atau bunuh orang itu. Ya seharusnya pilihannya dia tidak melakukan itu semua walaupun dia dibunuh. Ini kalau bicara terpaksa, nggak ada terpaksa. Kalau aku dibunuh nanti, ya sudah. Engkau jangan melakukan dosa itu. Dalam bayangan laki-laki yang ahli ibadah ini, yang paling ringan di antara 3 pilihan itu adalah minum khamr. Karena nggak nyakitin orang lain. Kalau berzina, dia melakukannya dengan perempuan itu. Kalau bunuh, dia menghilangkan nyawa orang. Maka dia minum khamr. Dengan harapan, udah, biar anak aja yang bermasalah. Dia minum khamr, ditambahin jamaah minum khamr, sampai akhirnya dia mabuk. Ngelihat itu perempuan. Ya orang yang sudah mabuk, kebayang macam-macam, lupa. Akalnya nggak ada. Kayak tadi sholat pun dia dilarang dalam kondisi mabuk. Ngelihat itu perempuan, akhirnya dia menzina itu perempuan. Dia berzina, setelah berzina dia melihat ada yang nonton anak ini. Maka agar tidak disebarkan apa yang dia lakukan, dia bunuh anak ini. Dia melakukan 3 dosa saja. Gara-gara minum. Ingat, minum itu tidak menyelesaikan masalah. Maka disebutkan oleh Utsman di sini, fajtanibul khamra. Hindarin khamr. Fa innaha wallahi la yajtami al-iman wa idmanul khamr. Demi Allah, iman itu nggak kumpul sama kecanduan khamr. Boleh jadi nanti salah satu yang akan keluar. Boleh jadi dia berhenti atau imannya yang keluar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi jamaah rahimakumullah, kita harus bersama-sama menjaga negeri kita. Negeri kita sekarang dalam kondisi darurat, narkoba, minuman keras, yang dimana kita sudah melihat dampak dari minuman-minuman itu kepada generasi yang akan datang. Kalau bicara narkoba, mungkin ada perbedaan dengan khamr ya, dari sisi pengaruh kepada orang yang mengkonsumsinya. Tapi subhanallah, di hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, naha Rasulullah SAW an kulli muskirin wa mufattirin. Nabi SAW melarang semua yang memabukkan dan semua yang membuat orang itu jadi lemas kadangkala, atau menjadi orang itu menjadi ya seperti orang yang mengkonsumsi narkoba ya.
Itu dilarang semua. Maka menjadi kesepakatan para ulama bahwa narkoba dan khamr ini adalah perkara yang diharamkan. Yang sekali lagi, semua yang diharamkan itu berbahaya. Loh, bagaimana orang kadangkala dilihat ada manfaatnya? Ya, sudah. Dari awal Allah sudah ngomong di surat Al-Baqarah, ada manfaatnya. Ada. Bukan Allah menafikan tidak ada manfaatnya. Disinilah ujian hamba sekarang. Bagaimana Allah menyebutkan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Bahayanya, dosanya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Loh, Anda mau ngambil manfaatnya? Oke, dulu boleh ketika ayat itu turun. Kemudian setelah turun Al-Maidah ayat 90-91 tadi, Allah mengatakan fajtanibu, tinggalkan. Tinggalkan. Dan ingat, yang dilaknat itu bukan hanya yang mengkonsumsi. Engkau yang berjualan. Ini orang jamaah, kadang kalau warung di pinggir jalan, ya, penghasilannya nggak seberapa, dia jualan khamr, dilaknat tuh dia. Yang namanya laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Nggak main-main. Oke, orang yang minum khamr dihukum ya, didera sebanyak 40 kali atau 80 kali agar dia merasakan hukuman atas apa yang dia lakukan. Tapi kalau engkau menjualnya, engkau menyebabkan orang itu berbuat dosa. Bagaimana kalau orang yang minum itu kemudian nanti membunuh? Sampai na'udzubillah jemaah, ada seorang laki-laki gara-gara dia minum khamr, mabuk, dia hendak memperkosa ibunya sendiri. Dan ada yang kisah zaman dulu itu. Bagaimana seorang laki-laki yang mabuk masuk ke rumahnya, ibunya ini sedang menghidupkan api dalam tungku. Dia dorong ibunya sehingga terbakar dalam tungku itu. Ingat, miftahu kulli syarr. Kunci segala keburukan. Dan ahibati fillah, apakah kita akan membiarkan? Kita harus bergandengan tangan. Apabila ada warung yang jualan khamr, berusahalah kita untuk bekerja sama dengan pihak yang berwenang, pihak yang berwajib untuk menutupnya. Dan kita berharap kepada semua pihak yang berakal sehat untuk melarang penjualan khamr. Kenapa? Kunci segala keburukan. Dan yang minum khamr di dunia akan minum nanti akhir. Di surga nanti Allah sediakan satu sungai khusus. Sungai. Khamr. Tapi nggak bikin pusing. Nggak bikin mabuk. Wa anharim min khamrin ladzatin lisyaribin. Enak diminum. Itu di surga. Ada cerita seorang anak yang bapaknya pemabuk. Akhirnya dia dirawat sama bibinya. Anaknya ini pintar, Masya Allah. Alhamdulillah, dia dihindarkan dari rumah yang nggak benar itu. Anaknya ini ditanya, engkau kalau masuk surga kepingin apa ini itu? Apa yang dikatakan anaknya? Aku kalau mau surga kepingin minum khamr. Itu kata. Karena dia lihat bapaknya minum terus. Seakan-akan enak. Enggak enak gitu. Memabukkan, bikin akalnya hilang. Ngomongnya ngelantur. Kalau nyetir nabrak. Sekali lagi, ijtanibuh, tinggalkan. Karena itu adalah kunci segala keburukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Jazakallah khair Ustaz, Masya Allah. Baik, kita akan langsung masuk ke pertanyaan. Izin Ustaz. Yang pertama adalah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini banyak makanan yang dicampur khamr dengan alasan saat dimasak sudah hilang. Padahal beberapa penjelasan khamr tersebut masih ada dan makan di resto yang menjual khamr. Mohon penjelasannya Ustaz, fikihnya dalam Islam bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Barakallahu fiik, ahibati fillah. Tadi kita sudah membahas bagaimana Jibril
Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah melaknat. Siapa yang dilaknat? Yang minum? Enggak. Bukan hanya yang minum. Yang jualan itu khamr. Yang meras itu khamr. Yang nuangin itu khamr. Jadi boleh jadi mungkin dia mengatakan, oh iya sudah hilang khamrnya ini dan itu. Tapi engkau nuangin itu khamr. Ya seharusnya dia dibuang. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang jualan, ingat semuanya. Semuanya. Yang jualan, yang memeras, yang membawa, yang nuangin. Itu semuanya dilaknat. Maka berkaitan dengan minuman-minuman yang mengandung khamr, makanan-makanan yang dimasak dengan mengandung khamr. Ini jamaah budaya barat ya. Tradisi di sana di mana mereka berpikir itu akan membuat makanan lebih enak, lebih nyaman. Karena memang di tempat itu mereka minum sebenarnya. Sedikit dituangkan, sedikit nanti disuguhkan di sana. Maka muslim hendaklah menghindari hal itu. Jauhi. Fajtanibu. La'allakum tuflihun. Agar kalian menjadi orang-orang. Mungkin kita akan mendapati sebagian yang berpendapat ketika udah nggak ada khamrnya di sana, makanan itu jadi halal. Udah nggak ada khamrnya di situ. Tapi ingat, antum yang nuangin itu khamr. Antum yang beli itu khamr. Antum terlaknat. Adapun berkaitan dengan makan di resto yang jualan khamr ya, atau di rumah makan jualan khamr. Rasulullah SAW berlepas diri ya dari meja makan yang di situ ada khamr yang dituangkan. Maka ketika kita milih restoran, usahakan restoran yang tidak ada khamrnya. Kecuali nggak ada Ustaz semuanya. Umpamanya teman-teman yang mungkin keluar negeri, yang dia melihat ya di tempat itu semua ada khamr, umpamanya seperti itu. Ya dia cari meja yang jauh dari adanya khamr di tempat itu. Karena sejatinya man ra'a minkum mungkaron. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya. Bukan membiarkannya. Dan kita melihat itu khamr disuguhkan ya. Kadang-kadang ada kondisi yang terpaksa. Naik pesawat. Beberapa pesawat itu menyuguhkan khamr. Kita duduk bersebelahan dengan non-muslim. Atau muslim yang tidak bertakwa, dia minum khamr. Maka hendaklah kita menghindari. Menjauh dari semua yang ada hubungannya dengan khamr itu jamaah. Barakallahu fiik. Nah. Baik Ustaz, yang selanjutnya Ustaz izin bertanya, mengapa alkohol yang terdapat dalam parfum boleh untuk digunakan? Dan yang kedua, apakah produk perawatan kulit wajah yang berasal dari fermentasi ragi boleh digunakan di wajah Ustaz? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan alkohol. Apakah alkohol itu khamr? Belum tentu. Jadi alkohol ini sepanjang yang Anda baca ada dua macam. Ada alkohol yang untuk diminum ya. Ada alkohol yang nggak bisa diminum, mati orang kalau minum itu. Mereka punya istilah tersendiri. Kembali kepada alkohol yang dipakai untuk parfum, itu bukan yang untuk diminum. Yang untuk berobat umpamanya, itu bukan yang untuk diminum. Kemudian bicara alkohol ini, maka kita bicara tentang apakah khamr itu najis atau tidak. Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan khamr itu najis. Karena tadi kita baca di surat Al-Ma'idah ayat 90, Allah mengatakan فَإِنَّهُ رِجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. Itu rijis, najis dari perbuatan syaitan. Apakah najisnya ini najis perbuatan, najis maknawi, atau memang najis hissi? Khamrnya itu najis. Jadi kalau terkena kita, ya najis, ya harus dicuci. Gitu loh, harus dibersihkan, itu najis. Wallahu a'lam bishawab, ana lebih condong kepada pendapat yang mengatakan khamr itu tidak najis. Karena ketika khamr itu diharamkan, para sahabat itu membuang khamr itu di depan rumah mereka atau di belakang rumah mereka, yang menyebabkan mengalir di jalan-jalan
kota Madinah. Kalau itu sesuatu yang najis ya nggak boleh dibuang di sana gitu loh. Ini jalannya orang. Ya kalau sekarang kita lihat perumahan ada gotnya ya. Tapi masa lalu mungkin nggak seperti itu perumahan. Yang menyebabkan airnya itu yang menggenang. Apalagi banyak mereka punya khamr. Maka kalau bicara dia itu tidak najis, kemudian tadi bicara alkohol yang sejatinya bukan untuk diminum, maka tidak mengapa gitu. Tidak jadi haram dan tidak jadi najis. Kalau kemudian bicara perawatan wajah ya, yang dari ragi, tapi atau apa seperti, wallahu alam, anak nggak tahu kalau yang itu. Wallahu alam. Nah, baik Ustaz, yang selanjutnya sebentar Anda bacakan. Ini banyak yang ini juga Ustaz. Dari Afan ya, satu lagi agak panjang nih Ustaz. Ustaz, izin bertanya, apakah tindakan saya ini benar? Di lingkungan tempat tinggal saya, qadarullah di samping rumah setiap malam itu ada kegiatan bapak-bapak main gaple atau kartu. Kurang tahu apakah pakai uang atau enggak. Apakah tindakan saya tidak mau memberikan makanan atau bantuan apapun untuk kegiatan itu benar Ustaz? Karena pasti ada omongan macam-macam tentang kami. Kegiatannya apa? Kegiatan mereka? Jadi di samping rumahnya ada orang lagi main gaple, pakai kartu gitu Ustaz. Dan terus habis itu mereka nggak ngasih makan, nggak ngasih apa juga. Tapi diomongin sama tetangganya Ustaz. Gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Khawatirnya di situ apakah juga ada khamar, Allah alam Ustaz. Nah, itu dia. Tunggu. Gimana, Ustaz? Kegiatannya mereka ini kegiatan kemasyarakatan atau mereka sekedar ngobrol-ngobrol main gaple? Nah, Allah alam mana nggak tahu Ustaz. Di sini nggak dijelaskan Ustaz. Gitu Ustaz. Nah, iya. Jadi wallahu alam ya, mungkin pertanyaannya berkaitan dengan ronda malam. Biasanya kadangkala di beberapa daerah itu mereka ada jaga malam. Karena kondisi tertentu mereka jaga malam, kemudian di tempat itu ya, di pos ronda biasanya mereka main gaple, mereka ngopi, tujuannya sebenarnya jaga malam. Tapi bagaimana dengan kita ketika kita umpamanya tidak memberikan makanan dan minuman kepada mereka? Sebenarnya nggak ada masalah ya, cuma ada konsekuensinya di mana kita ya ikut jaga umpamanya. Ketika masyarakat di situ mereka memang punya jadwal jaga. Kalau yang nggak punya jadwal jaga yang bisa diwakilkan, ya dia wakilkan orang umpamanya. Bisa jadi dengan membayar orang yang mewakili dia, atau boleh tadi dengan cara ya udah engkau yang nggak mau jaga kirim makanan umpamanya pada itu. Insya Allah ketika bicara makanan itu sejatinya bukan untuk main gaple, bukan untuk nongkrong, tapi makanan itu untuk jaga malam sebenarnya. Maka semoga nggak ada masalah di situ. Hadza wallahu alam bissawab. Na'am. Baik Ustaz, yang selanjutnya Assalamualaikum Ustaz, di food court tempat anak makan ada yang jual makanan babi dan tempat pencucian piringnya dijadikan satu tempat Ustaz. Apakah boleh kami makan di tempat tersebut Ustaz? Jadi food courtnya banyak Ustaz, cuman qadarullah tempat cucinya jadi satu Ustaz. Tempat cuci apanya? Tempat cuci piringnya Ustaz. Pencucian piring. Masya Allah, barakallah fiik. Iya jemaah. Ya, ini menjadi bala ya. Bala yang nyata, di mana kadangkala tadi restoran yang jual khamr, kemudian restoran yang jual babi. Kalau dikatakan food court ini kan mungkin ada banyak tenan di situ ya. Orang jualan di sini, di situ. Beda-beda sebenarnya dan mejanya juga beda. Maka usahakan kita sekali lagi menjauh dari tempat-tempat yang haram tadi. Seperti yang disebutkan bicara makanan yang dari khamr, umpamanya dicampur dengan khamr, yang dikatakan khamrnya udah habis. Usahakan ada hal-hal yang kita perlu menghindarinya. Kalau tadi dikatakan cucinya, tempat cucinya jadi satu. Tapi ana lihat, wallahu alam, masalah nyucinya ini, apakah nyuci kayak yang di warung pinggir jalan, di mana warung pinggir jalan itu kadang-kala hanya pakai timba, ember, piring dimasukin ke situ, kemudian langsung bersih menurut mereka.
Kalau seperti itu maka nggak boleh karena jadi satu tempat cucinya. Tapi kalau cucinya itu pakai air keran yang mengalir, insya Allah walaupun jadi satu tempatnya, mereka insya Allah terjaga ya. Apalagi kalau memang tadi airnya mengalir dan tidak dalam satu ember yang sama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, mungkin ini satu pertanyaan terakhir yang dari Ana, nanti sisanya yang raise hand Ustaz ya. Siap. Baik, yang berikutnya adalah izin bertanya Ustaz, ketika sedang tinggal di negara mayoritas non-muslim, kadang menerima hadiah dari teman berupa makanan yang di dalamnya mengandung khamar seperti ram dan lain-lain. Apakah hadiah itu harus dibuang atau boleh diberikan ke tetangga yang bukan muslim Ustaz? Barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah. Kalau hadiah yang diberikan adalah hadiah yang halal, maka selesai. Kita terima walaupun itu dari non-muslim. Tapi kalau hadiahnya itu adalah hadiah yang haram, hadiah yang sejatinya bisa membahayakan. Kalau bicara sutra, umpamanya kita dikasih sutra yang kita orang laki nggak boleh pakai, kita boleh berikan kepada non-muslim. Dia pakai itu sutra, umpamanya karena buat mereka mungkin nggak ada masalah. Itu memang pakaiannya orang-orang kafir. Tapi kalau bicara khamar, nggak boleh. Karena khamar ini memabukkan, membahayakan sejatinya. Kita jangan kasih ke orang sehingga orang itu jadi mabuk dan melakukan banyak mudarat. Dan kita sudah tahu bahwasanya yang namanya khamar itu ummul khaba'ith. Dia itu adalah miftahu kulli syarr, kunci segala keburukan. Jadi hal-hal yang berbahaya tadi, walaupun sejatinya orang kafir itu tidak peduli, maka kita tidak boleh memberikannya kepada orang kafir itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, yang selanjutnya kami persilakan untuk yang raise hand kepada Diah. Dipersilakan untuk di-unmute ya, Diah. Lalu dipersilakan untuk bertanya. Diah, silakan. Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Nah, silakan. Ustadz, anak ini izin bertanya. Ustadz, anak kan punya adik, Ustadz. Itu adik anak itu suka nyimpen minuman di dalam kulkas, Ustadz. Sedangkan anak takut di situ ada anak-anak, Ustadz. Takutnya anak-anak nggak tahu karena kan kebetulan anak-anak masih kecil-kecil ya, Ustadz ya. Yang satu berumur 10 tahun, yang satu umur 12 tahun, Ustadz. Anak takutnya itu keminum gitu, Ustadz. Nah, Ana sudah sering menegur orang tua maupun adik Ana. Nah, itu jawaban mereka, oh enggak apa-apa, ini kan buat jamu gitu Ustadz. Apakah Ana salah Ustadz jika Ana harus bersikap tegas dan keras dengan cara tiba-tiba langsung membuang minuman itu Ustadz, walaupun nanti Ana harus bertengkar dengan keluarga gitu Ustadz, karena dinasehati pelan enggak bisa, dikasih pengetahuan enggak bisa, dan orang tua pun enggak mau menasehatin adik Ustadz, karena di situ kadang minum sama keponakan, kadang minum sama pacarnya, sampai pacarnya tidur rumah juga Ustadz. Nah, itu apa Ustadz yang harus Ana lakukan Ustadz? Itu aja yang dapat Ana tanyakan Ustadz. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, kondisi yang sangat memprihatinkan. Khamr ditaruh di kulkas, diminum di rumah, orang tua menganggapnya wajar, adik menganggapnya sebagai jamu. Akan datang satu masa di mana nama-nama itu dirubah. Mereka memberikan nama kepada larangan-larangan agama itu dengan nama-nama yang baru. Tadi ada nama jamu. Kalau kita lihat, anak kalau naik pesawat ya, kadangkala ada tawaran minuman itu, anak baca ada minuman spirit apa mereka. Padahal khamr yang memabukkan tadi. Apa sikap kita jemaah ketika di rumah kita ada peminum khamr dan kita melihat khamr itu? Kembali kepada hadis Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya.
Kalau tadi khamr itu dibuang, umpamanya. Tapi ini untuk orang yang punya kekuasaan. Itu yang pertama. Orang tua umpamanya, ketika seorang kakak dia merasa punya kuasa sama adiknya dan adiknya seharusnya nurut sama dia umpamanya. Atau rumah itu, ya ini bicara rumah itu rumah bersama, rumah milik siapa. Kalau rumah itu berada di kekuasaan sang kakak, milik kakaknya, maka dia berhak. Dia punya kuasa di situ. Yang kedua, syaratnya jangan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jangan sampai membuang khamr itu kemudian membuat kemungkaran yang lebih besar. Sang kakak mukuli, sang adik mukuli kakaknya, bahkan mungkin dia bisa membunuh kakaknya. Maka jangan sampai itu terjadi. Artinya, anti harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Kalau umpamanya, enggak, anak akan buang, ya mungkin nanti anak akan berantem sama dia, anak akan ngomong sama dia, yang insya Allah hasilnya dia nggak akan ngulangin. Berarti itu menjadi solusi. Tapi kalau enggak, artinya dia tetap akan membangkang, dia tetap akan bawa khamr, dan dia akan menantang kakaknya, maka cari solusi lain. Contohnya solusi lain, ya. Katakan kepada dia, kalau engkau mau naruh, jangan taruh di sini. Taruhlah di kamarmu, engkau beli kulkas atau apa itu terserah engkau. Tapi jangan sampai aku ngelihat. Sampaikan kepada dia, kalau aku melihat, aku harus mengingkarinya. Tapi kalau aku nggak ngelihat, itu antara engkau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lihat kondisinya, artinya kondisi rumah anti ini nggak kondusif. Ya mungkin tadi orang tua membiarkan, kemudian dia datang sama pacarnya, minum sama pacarnya, tidur di sana. Na'udzubillah. Dan mungkin nasihat anak kalau bisa anti keluar dari rumah itu nantinya demi menyelamatkan anak anti, demi menjauhkan diri dari laknat Allah SWT, mungkin anti bisa ngontrak rumah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Taib, yang selanjutnya kami persilakan untuk bisa di-unmute kepada Ummu Arfada. Ya, silakan. Dan kami izin info saja bahwa ntar pertanyaannya cukup sampai di 3 raise hand terakhir ini saja ya. Insya Allah Ustadz sudah ada acara selanjutnya, Masya Allah. Baik, jadi selanjutnya kepada Ummu Arfada, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Ustadz, jadi saya mau cerita sedikit tentang rumah tangga saya yang berantakan. Itu satu-satu alasannya adalah karena homer. Jadi menikah dulu itu saya baik-baik, mantan suami saya itu nggak ada kebiasaan minum homer, tapi mungkin lingkungan kerjanya yang membuat dia ketemu klien terus dibayarin minum begitu-begitu, akhirnya jadi pecandu gitu, Ustadz. Nah, akhirnya yang terjadi adalah saya sama yang maksiat mantan suami saya, tapi yang terzolimi kan akhirnya saya dan anak-anak. Saya sama anak-anak jadinya ini mantan suami temperamen, jadi saya dikasarin, anak-anak dikasarin. Akhirnya jadi hobi zina karena karena kalau mabuk nggak sadar kalau sedang zina begitu. Saya intinya saya terzolimi lahir batin semuanya, anak-anak juga jadi nggak terurus dan tidak bisa diajak bekerja sama untuk membesarkan anak untuk hidup normal karena sibuk dengan maksiatnya begitu. Jadi ini ceritanya satu minuman ini larinya kemana-mana, Ustadz. Jadinya jadi zina juga, jadinya suka bohong, jadi temperamen, jadi kemudian akhirnya meninggalkan sholat sepenuhnya. Kan dulunya kan rajin sholat, Ustadz, waktu awal menikah. Jadi berhenti sholat alasannya adalah buat apa saya sholat? Toh saya sudah tahu hadisnya. Kalau saya minum 40 hari nggak diterima, saya capek-capek sholat, Allah nggak mau terima. Ya udah sekalian aja saya nggak sholat. Nah seperti itu. Akhirnya kebiasaan ini nggak bisa dihentikan, Ustadz. Akhirnya saya memutuskan untuk berpisah dengan mantan suami saya. Begitu. Akhirnya kami bercerai. Saya posisi punya anak yang masih bayi. Jadi intinya saya terzolimi sekali sama anak-anak, Ustadz. Dan kebiasaan ini beliau belum bisa berhenti begitu. Yang jadi pertanyaan saya satu, Ustadz, saya minta nasihatnya supaya saya lebih tahu harus berbuat bagaimana, karena kan sebenarnya saya sama anak-anak tidak salah apa-apa, Ustadz, dalam hal ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya adalah
ini orang ini kan meremehkan sekali, mantan saya meremehkan sekali dengan Homer karena begini, oh saya bisa tahan kok, kan kalau orang ada yang minum 1 gelas langsung mabuk, saya itu enggak, saya baru habis 1 botol baru mabuk, kalau cuman minum 1 gelas 2 gelas tuh di saya nggak ada efeknya begitu. Nah pertanyaannya ketika orang minum cuman 1 gelas itu apakah sudah berdosa meskipun itu dia tidak mabuk? Alasannya kan ada orang yang memang daya ininya kuat sekali Ustadz sehingga dia tidak cepat mabuk begitu. Itu yang kedua Ustadz. Kemudian yang ketiga, dengan kondisi saya membesarkan anak-anak saya sendiri, mengurus anak-anak sendiri tanpa keberadaan seorang ayah, apakah kemudian itu menjadi suatu syafaat saya nanti di akhirat Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jamaah. Ya Allah ya. Nah, innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Makanya orang yang soleh di awal belum tentu dia bisa soleh terus. Oleh karena itu kita disuruh berdoa terus minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta terus sama Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi seorang suami yang awalnya soleh, rajin sholat, semua jadi ditinggal. Berkaitan dengan pertanyaan, ada pernyataan suami tadi yang perlu diluruskannya. Jadi ketika seorang minum khamr, kemudian dia tidak diterima sholatnya 40 hari, tapi dia tetap punya kewajiban sholat. Sholatnya itu sah, dia nggak dituntut untuk sholat. Nanti pada hari kiamat kan dia ditanya, engkau nggak sholat? Mamanya orang ini hidup selama, anggap 30 tahun. Dari umur 10 tahun dia sudah balik. Berarti 20 tahun dia wajib sholat. Kan dihitung sholatnya. Ketika dia minum khamr, tetap dia terhitung. Dia sholat. Berarti dia nggak ada tanggungan. Tapi diterima, yakni tidak ada pahala buat dia. Sekedar menunaikan kewajiban. Taib. Ingat minum khamr itu, banyak dikitnya haram. Ini bicara laknat ya. Bicara laknat. Yang nuangin nggak minum dilaknat. Yang nuangin, nggak minum sama sekali dia. Yang ngangkatin barang umpamanya, dia sebagai kuli angkut, dia ngangkut dari truk masukin ke bar. Dia sama sekali nggak minum, dia rajin sholat, dia dilaknat. Jadi, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Yang kalau banyak memabukkan, dikitnya haram. Jadi kalau tadi dikatakan dia, ya sudahlah, dia akan cari dalih, 1000 dalih. Sholat dia tinggalkan gara-gara khamr ya. Khamr dia legalkan gara-gara ya dia suka, dia kecanduan. Dia sampai mengatakan enggak haram kalau sedikit. Ini sudah berbahaya. Orang yang minum meyakini haram itu lebih ringan daripada orang yang tidak minum tapi dia meyakini khamr itu halal. Itu bisa membuat dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah itu jadi solusi buat anti dengan gugat cerai ya. Dan ketika anti ngurusin anak itu sendirian. Sebenarnya kewajiban memberikan nafkah itu tetap kewajiban bapaknya. Kalau bapaknya nggak tanggung jawab, kewajiban dari keluarga bapaknya sebenarnya. Tapi kalau mereka sudah nggak tanggung jawab, ya anti mungkin memenuhi kebutuhan mereka. Dan seorang istri ya, yang bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dengan niat nanti kalau suaminya punya duit suruh balikin, itu jadi utang buat suami. Ketika suaminya mampu, dia bayar semua pengeluaran istrinya. Atau mantan istrinya tadi, atau istrinya. Apabila sang suami kemudian masih menikah dan punya kelebihan rezeki, dia bayarin semua pengeluaran istrinya. Dan kalau bicara apakah itu akan jadi syafaat, subhanallah, yang mendidik anaknya dengan baik dan benar. Apalagi itu anak perempuan ya. Dia didik, dia jaga, anak itu akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Dan semoga anti mendapatkan hal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, yang selanjutnya kami persilakan kepada Zera ya. Tinggal 2 raise hand lagi dan diharapkan untuk pertanyaan cukup 1 saja ya. Tidak panjang. Oke, kami persilakan untuk selanjutnya kepada Zera dan juga Raihan untuk segera bersiap. Zera kami persilakan. Mohon untuk 1 pertanyaan saja. Ya, silakan. Bismillah. Ustadz Afwan bertanya, kalau misalnya di restoran besar kan biasanya pakai logo halal MUI. Terus bagaimana kalau ada restoran yang mereka masih belum
logo halal, padahal restorannya makanan Indonesia misalnya gitu Ustadz. Atau kalau misalnya kadang ada satu restoran yang namanya itu Ana coba sebut mereknya mie gacoan, itu tidak bisa dijadikan halal sama MUI dikarenakan namanya itu gacoan gitu Ustadz. Nah itu karena kalau kita tanya ke karyawannya itu halal, apakah kita bisa makan? Hanya itu aja Ustadz. Siap, Masya Syukran, Allah. jazakallah khair. Masya Allah jamaah. Alhamdulillah ya. Senang banget kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan kehati-hatian. Karena seorang muslim itu memang disuruh makan yang halal dan thayyiban. Taib, bicara kehalalan MUI, tidak semua restoran ada label halalnya. Tidak semua restoran bisa memproses label halal tersebut ya. Karena memang harapannya ke depan itu ya dari pihak MUI yang turun untuk memberikan sertifikat. Sekarang kan memang dari pihak restoran yang mengajukan ya kepada pihak MUI. Semoga MUI kita jadi lebih besar lagi, punya dana yang cukup untuk melakukan hal itu. Karena kalau kita bicara warung-warung kayak model warung-warung kecil ya, gimana mereka akan mengajukan hal itu? Apabila makanannya halal, walaupun belum dapat label halal MUI nggak ada masalah. Boleh jadi kita tanya sama pelayannya, ini halal, oh halal, nggak ada masalah gitu loh. Artinya yang ditanya seorang muslim, yang insya Allah dia amanah, kemudian kita lihat dari makanan yang disuguhkan juga makanan yang halal, insya Allah nggak ada masalah. Kalau bicara tadi juga yang berkaitan dengan nama ya, namanya sama MUI tidak disetujui. Ada juga kadang-kala rawon setan, orang ngatakan seperti itu, atau tadi mie yang disebutkan. Mereka punya nama-nama yang sebenarnya ya nggak seharusnya nama itu diberikan gitu loh. Tapi mereka gunakan nama itu, makanannya tetap halal sebenarnya. Makanannya tetap halal. Namun mungkin apabila kaum muslimin ini sadar ya, dia menghindari supaya nama-nama buruk itu nggak dipakai. Mie setan, kita itu disuruh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita disuruh berlindung dari setan yang terkutuk. Allah mengatakan inna syaitana lakum adu. Syaitan itu musuh buat kalian, musuh. Malah dijadikan bahan apa ya? Bahan ledekan, dijadikan merek ini dan itu. Jadi pokoknya hal-hal yang buruk itu dihindarin. Walaupun kalau bicara lagi secara hukum makanannya, maka dia halal sebenarnya. Apabila memang tidak ada unsur haram di situ. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, yang selanjutnya kami persilakan kepada Raihan untuk bisa di-unmute, dan ini insya Allah jadi pertanyaan terakhir. Tafadhol Raihan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Nah, Barakallah. Ustaz, saya mau nanya, kalau misalnya gimana ya secara jawab syubhat kalau misalnya ada seseorang muslim dia jual makanan halal tapi dia juga jual Homer, terus jawaban dia, saya kan cuma menjual, saya nggak mau konsumsi. Nah begitu pun dengan rokok Ustaz. Nah orang muslim, saya tahu ada orang muslim yang beliau jual rokok di warung sembakonya itu. Nah itu jawabnya gimana Ustaz kalau misalnya bantahannya, saya kan cuma menjual, nggak mengkonsumsi gitu. Nah, Dan juga ada pendapat yang makruh gitu. Iya. Nah itu jawab mana Ustaz? Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi ya, ketika seorang menjual khamar dengan dalih dia tidak mengkonsumsinya, sudah jelas tadi ya, yang berjualan, yang membeli, yang ngangkut, semuanya dilaknat. Semuanya dilaknat sama Allah SWT. Kita tiap hari minta ampun, minta rahmat Allah SWT, tapi kita ikut dalam laknat tersebut. Yang kedua, ketika dia tidak mengkonsumsi, tapi dia tahu dia telah melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain sebenarnya. Dia memberikan fasilitas agar orang itu jadi mabuk. Dan kalau dia mabuk, tadi kunci segala keburukan. Siapa penyebabnya? Antum yang jual. Kalau Anda nggak minum, antum yang jualan. Antum udah tahu itu berbahaya dan diharamkan, tapi antum tetap. Kita disuruh saling tolong menolong dalam kebaikan. Antum hanya berpikir kesenangan antum
Antum mengatakan enggak, ana tidak meminum, ana alhamdulillah Allah jaga ana dari khamar. Antum jaga dari khamar gimana? Antum membuat orang lain mabuk, berantem sama istrinya tadi mungkin, meninggalkan sholat. Penyebabnya antum jualan. Kalau semua orang nggak jualan, udah aman. Maka di sini kadang-kala ada orang yang berpikir dengan difasilitasi akan semua jadi lebih teratur. Engkau merusak sebenarnya. Ditutup semua celah keburukan itu sebenarnya. Bukan dibuka sebuah celah agar orang yang mau melakukan itu di tempat itu. Enggak, ditutup semuanya. Itu adapun berkaitan dengan rokok. Oke, rokok ini menurut pendapat yang lebih kuat, yang lebih benar, rokok itu udah haram. Membahayakan. Dan kita tahu ya orang-orang barat sendiri sekarang melarang rokok di tempat-tempat umum. Dikasih tempat khusus. Karena memang berbahaya. Kalau antum tidak mengkonsumsi tapi antum jual. Antum menjual sesuatu yang tertulis di situ. Rokok membunuhmu. Rokok menyebabkan ini, itu. Mana ditulis di situ manfaat rokok? Khasiat rokok. Rokok itu membuat orang jadi tambah ganteng. Membuat rokok itu membuat orang lagi panjang umur. Yang ada semuanya penyakit. Lalu antum jual. Kalau kita bicara akal sehat, logika kita, coba berpikir. Maka wallahu a'lam bishawab. Itu yang antum sampaikan kepada dia. Agar dia tidak, ya dia kalau tahu rokok itu membahayakan dan tidak ada manfaatnya, kenapa kemudian antum menyuruh orang beli? Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Jalla Jalaluhu, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu ana kembalikan ke teman-teman. Jazakumullah khairan.